Baik, eh, anak didik kami, ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya, nak. Dan harapan kami dengan penjelasan ya, walaupun secara singkat, anak didik kami dapat memperhatikan dan membaca buku dan referensi lainnya. Anak didik kami, eh, materi kita adalah dinamika penduduk yang ada di benua-benua di dunia ini. Sebagaimana sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik benua. Pertama itulah benua Asia. Maka saat ini yang kita bahas adalah dinamika penduduk di benua Asia. Dinamika itu adalah perubahan, ya, perubahan penduduk tentunya, ya. Dinamika penduduk itu kan perubahan jumlah penduduk ataupun perubahan data tentang kependudukan. Biasanya penduduk itu secara umum pasti mengalami perubahan. Kenapa berubah? Di kelas 7 sudah pernah ya dibahas bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika ataupun perubahan penduduk itu. Ya, yang pertama adalah kelahiran atau natalitas. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Yang dua ini disebut dengan faktor alami. Dan yang ketiga adalah migrasi ataupun perpindahan. Baik anak didik kami, bahwa penduduk ini tentu dibutuhkan di setiap negara. Kenapa? Karena penduduklah yang menjadi pelaku dan tujuan pembangunan. Ya, jadi yang diharapkan adalah penduduk yang berjiwa ataupun bersifat membangun. Maka karena penduduk itu adalah pelaku dan sekaligus tujuan maupun sasaran pembangunan, maka kita harapkan adalah manusia ataupun penduduk yang berkualitas, yang berjiwa membangun. Ya, ada rumus ya untuk mengetahui pertumbuhan penduduk secara alami, yaitu T jumlah penduduk per tahun atau P, ya, yaitu yang lahir dikurang yang mati, L kurang M. Sedangkan pertumbuhan penduduk total itu dapat dihitung dengan cara T sama dengan L kurang M tambah I dikurang E. T maksudnya adalah jumlah penduduk per tahun, L itu lahir, M-nya kematian ditambah imigrasi yang masuk dengan yang keluar. Kira-kira begitu anak didik kami. Baik, jumlah penduduk di Asia itu sangat besar, ya. Data pada tahun 2015 oleh data dunia UIPDS, jumlah penduduk di Asia itu mencapai 4.397 juta, ya. Itu tahun 2015. Barangkali andai kata kita cari data terbaru tahun 2020 pasti sudah di atas 4 miliar. Mengapa begitu besar? Karena sebagaimana kita ketahui waktu kelas 7 bahwa ada beberapa di Asia yang jumlah penduduknya terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Ya, di kelas 7 udah kita bahas itu 4 negara jumlah penduduk terbesar: Cina, India, Amerika Serikat, baru Indonesia, kita nomor 4 di dunia. Persebaran penduduk di Asia itu tentu tidak merata, ya, ada beberapa yang sangat tinggi jumlah penduduknya. Baik, kalau kita lihat persentase, 25% penduduk di Asia itu berusia di bawah usia 15 tahun, itu kan usia non produktif. 8% berusia 65 tahun ke atas, ini juga non produktif. 67% penduduk Asia berusia 15 sampai 65 tahun. Ini adalah usia produktif. Ini bonus demografi. Ya, menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena 67% penduduk itu usia 15 sampai 65 tahun. Itu adalah usia produktif, usia kerja, usia yang bisa menghasilkan. Ya. Sehingga angka beban ketergantungan sesungguhnya sangat rendah.
Penduduk usia produktif ya seperti yang ya di sini dibuat adalah 15 sampai 65. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Asia yaitu kategori sedang 1,5% per tahun ya. Kita harapkan rendah dia di bawah 1 ya. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran ya Human Development Index ya HDI atau indeks pembangunan manusia, bahasa Indonesianya IPM ya. Jadi ukuran daripada kualitas penduduk itu dilihat dari 3: angka harapan hidup sejak lahir ya, itu life ya expectancy at birth ya, angka harapan hidup sejak lahir rata-rata usia berapa. Kemudian pendidikan, rata-rata pendidikannya apa. Kemudian pendapatan per kapita berapa rata-rata pendapatan penduduk. Ini yang menjadi tolok ukur atau indikator angka kualitas penduduk itu. Jadi pembangunan ya indeks pembangunan manusia atau Human Development Index ya dilihat dari 3: angka harapan hidup sejak lahir ya. Kemarin kan kita lihat bagaimana tingginya angka harapan hidup di negara Jepang ya, rata-rata di atas 80 tahun. Penduduknya rata-rata sarjana, artinya sudah duduk di bangku perguruan tinggi. Kemudian pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi. Ada Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Cina dan Saudi Arabia. Jadi kalau kita lihat ini kan rata-rata di Asia Timur ya. Di Asia, dari Asia Tenggara hanya 2, Singapura dan Brunei. Sedangkan negara kita, negara Indonesia adalah negara kategori sedang ya kualitasnya. Sedangkan yang terendah adalah Nepal ya di Asia Tenggara. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama ya rumpunnya, yaitu ras Mongoloid yang dari Asia sendiri, Mongoloid ya dari Asia sendiri, Kaukasoid itu datang dari Eropa, Negroid dari Afrika ya. Ini 3 ras ini pada umumnya ada di Asia. Yaitu kita lihat Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas ras Kaukasoid atau dari Eropa. Di Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar Mongoloid, sebagian besar ya. Asia Selatan sebagian besar didominasi Kaukasoid ya dari Eropa. Asia Selatan ya bagian selatan didominasi oleh ras Negroid ya, misalnya suku bangsa Dravida di India ya selatan dan Sri Lanka. Di Asia Barat ataupun Timur Tengah ya bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab, Yaman dan Oman ya didominasi ras Negroid. Sedangkan di Asia Kecil, Asia Barat, Timur Tengah, sebagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Eropa ya dan ras Negroid ya. Benua Asia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam ya. Apalagi kita tahu bahwa negara-negara besar lahir di Asia. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya, Shinto, Taoisme dan yang lain-lain. Demikian juga bahasa ya, termasuk juga karya seni. Jadi itu ya sedikit tentang dinamika penduduk di benua Asia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh anak didik kami. Sekian dan terima kasih.